Ya, pemirsa, untuk mengetahui kondisi saat ini di Musirawas, Sumatera Selatan dan Kabupaten Kerinci, ada rekan kami Rudi Rediansyah di Musirawas dan Arizal Antoni di Kabupaten Kerinci. Kita ke Musirawas terlebih dahulu. Ada rekan kami Rediansyah. Rediansyah, silakan update terbaru dari kondisi banjir di sana seperti apa? Iya, terima kasih Mbak Putri di studio. Untuk saat ini saya sedang berada di Kelurahan Muara Kelingin, Kecamatan Muara Kelingin, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Untuk kondisi banjir saat ini masih terjadi di beberapa desa di wilayah Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Bahkan berdasarkan data total ada 25 desa dan kelurahan dari 6 kecamatan yang terdampak banjir di wilayah Kabupaten Musirawas. Dan ada 7.000 kepala keluarga yang terdampak banjir. Untuk saat ini, kondisi banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Musirawas, ada beberapa desa kondisi air sudah mulai menjurut. Namun, ada beberapa desa yang masih terisolir karena debit air masih meningkat karena debit curah hujan yang sangat deras. Baik, Rediansyah, untuk pengungsi di sana seperti apa? Bantuan penyalurannya bagaimana di sana? Hingga saat ini, untuk bantuan dari yang diluncurkan oleh pemerintah daerah, ada beberapa kecamatan dan desa sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Namun ada beberapa desa juga yang belum bisa menerima bantuan karena kondisi air dan lokasi yang tidak bisa diakses. Sampai saat ini masih telusuri karena ketinggian debit air masih mencapai 3 meter. Baik, Rudi, kemarin sempat ada informasi soal korban hilang atau korban hanyut ini, apakah sudah berhasil ditemukan? Oh iya, untuk korban yang hilang diterseret air aliran sungai Kru karena disebabkan banjir. Kemarin pada pukul 10 ditemukan oleh warga yang mencari dari hampir 24 jam, ditemukan di atas pohon dari tempat kejadian tenggelamnya korban yang diketahui bernama Bambang, sejauh 1 kilo dari tempat korban hanyut. Baik, untuk banjir terparah ini ketinggian airnya mencapai berapa sentimeter atau berapa meter nih, Rudi? Sampai hari ini informasi yang kita dapat dan kondisi di lapangan, kondisi desa Mangus diketahui ketinggian air pada hari ini sekitar 3 meter. 3 meter ya. Oke, baik Rudi, penjelasannya dari Musirawas. Sekarang kita beralih ke Kabupaten Kerinci, ada Arizal Antoni. Bagaimana dengan kondisi banjir di Kabupaten Kerinci, Arizal? Ya, Putri dan pemirsa TV One, memasuki hari ke sekian kalinya atau 3 minggu, hampir 1 bulan banjir yang melanda Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Dan untuk Kota Sungai Penuh masih ada 3 kecamatan dan ribuan rumah yang masih terendam banjir. Dan untuk Kabupaten Kerinci sendiri saat ini masih ada 3 kecamatan di bawah hilir Kabupaten Kerinci yang terendam banjir. Dan saat ini saya berada di salah satu titik banjir terparah yang ada di desa antara perbatasan antara Lempur Danau dan juga desa Pulau Tengah. Dan banjir kali ini merendam ribuan rumah warga yang ada terdampak di pesisir jembatan ataupun sungai Batang Merau, Putri. Dan juga pemirsa, hari ini merupakan kondisi yang sangat parah terjadi di Kabupaten Kerinci. Dan untuk melintas, ini jalan utama juga sudah terendam banjir karena tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan untuk wilayah-wilayah terisolir juga masih terendam banjir dan ketinggian air hingga saat ini yang tertinggi itu sampai 2 meter. Dan informasi pagi ini kami dapatkan ada segumpalan tanah apung ataupun gumpalan yang disebutkan oleh warga di sini ada sekitar luasnya 1 hektar
yang mengapung di Danau Kerinci, dan ini sangat berdampak buruk bagi warga ada di 3 kecamatan di wilayah hilir Kabupaten Kerinci, karena gumpalan ini menurut keterangan warga yang saya mendapatkan informasi bahwa saat ini berada di tengah-tengah danau di antara Desa Sleman dan juga Desa Sembilut, dan ini menurut keterangan warga juga ini bisa berdampak buruk bagi warga yang ada di 3 kecamatan di Kabupaten Kerinci, karena gumpalan ini akan mengarah kemana arah angin, karena mereka ini gumpalan yang 1 hektar lebih ini itu terapung di Danau Kerinci, dan jika arah anginnya mengarah ke timur maka gumpalan ini akan menutupi saluran air Danau Kerinci dan bisa berdampak buruk bagi warga, dan air danau itu akan kembali naik atau meluap dan merendam ribuan rumah warga yang ada di 3 kecamatan. Ya, ini Kecamatan Tanah Cogo, Kecamatan Keliling Danau, dan juga Kecamatan Danau Kerinci. Dan warga saat ini sangat was-was dan juga merasa ketakutan jika gumpalan ini mengarah ke menutupi badan ataupun aliran sungai yang pelepasan Danau Kerinci, dan warga berharap ada langkah konkret dari pemerintah Kabupaten Kerinci untuk mengatasi ataupun membersihkan gumpalan yang seluas lebih dari 1 hektar ini, Putri, agar mereka tidak terendam banjir yang lebih parah, karena banjir yang terjadi saat ini di Kabupaten Kerinci merupakan banjir yang terparah terjadi selama 20 tahun belakangan ini, Putri. Baik, terima kasih Arizal Antoni dari Kabupaten Kerinci. Sebelumnya ada Rudi Rediansyah dari Musi Waras. Terima kasih rekan.